Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Yuni Dapur Berkah. Di video kali ini aku mau share resep donat bomboloni kentang. Cara membuatnya mudah, tidak perlu pakai mixer, tinggal diulin aja pakai tangan, tapi hasilnya menul-menul. Dan yang pasti seratnya itu empuk dan rasanya itu enak. Bagaimana cara aku membuat dan apa aja bahan-bahannya? Silakan disimak sampai selesai videonya, jangan di skip-skip. Terima kasih. Sebelum ke adonan donat, ini aku mau bikin pla vanila dulu ya teman-teman. Di sini aku siapin wokpan dan aku masukin air sebanyak 250 ml dan 45 gram gula putih, 20 gram maizena, 3 sendok makan susu bubuk. Untuk susu bubuk bisa diganti menggunakan susu UHT cair ya teman-teman. Dan di sini lanjut aku masukin 1 butir kuning telur dan setengah sendok teh garam. Dan ini untuk perasa vanilanya aku memakai vanila bubuk. Di sini aku pakai setengah saset aja ya teman-teman. Untuk teman-teman bisa juga diganti vanilanya dengan menggunakan vanila yang cair ya teman-teman. Dan ini diaduk semua sampai merata di atas kompor. Ini aku nyalakan kompornya menggunakan api yang kecil ya teman-teman. Dan di sini aku mau kasih pewarna sedikit agar warnanya itu lebih cerah ya teman-teman. Dan lanjut ini diaduk terus sampai planya itu mengental ya teman-teman. Dan setelah planya ini mengental, ini aku mau masukin 1 sendok makan margarin. Dan lanjut ini aku aduk lagi sampai planya itu meletup-letup ya teman-teman. Dan ini setelah meletup-letup kompornya dimatikan dan langsung aku pindahkan ke dalam wadah ya teman-teman. Aku pindahkan ke wadah mangkuk seperti ini. Kemudian lanjut ini aku tutup menggunakan plastik agar atasnya itu tidak kering ya teman-teman. Dan lanjut di sini aku mau ngadon untuk bomboloninya. Di sini aku masukin air hangat sebanyak kurang lebih 130 ml, 4 gram ragi instan, 2 sendok makan susu bubuk, 2 sendok makan gula putih atau gula pasir yang aku blender. Kemudian 1 butir telur utuh. Ini dikocok sampai semuanya larut. Kemudian ini enggak langsung aku diamkan, tapi langsung aja ini aku masukin tepung terigunya. Ini aku masukin tepung terigu sebanyak 250 gram. Dan lanjut ini aku masukin kentang yang sudah aku rebus dan aku blender halus sebanyak 100 gram. Dan di sini aku tambahkan 1 gram untuk pelembut roti atau bread improper ya teman-teman. Dan lanjut ini aku mau aduk menggunakan spatula dan selanjutnya nanti aku mau ulen menggunakan tangan ya teman-teman. Oh ya teman-teman, karena di sini adonannya menggunakan kentang, jadi untuk memasukkan cairannya itu lebih hati-hati ya teman-teman, jangan sekaligus agar tidak kelembekan. Jadi sebaiknya untuk memasukkan airnya itu sedikit demi sedikit aja ya teman-teman. Dan lanjut ini adonannya aku ulen menggunakan tangan. Sebelumnya tangannya udah aku cuci bersih ya teman-teman. Ini aku ulen sampai tepung keringnya tidak kelihatan lagi ya teman-teman. Dan ini adonannya agak sedikit melekat, tapi nggak apa-apa, kita kasih aja 2 sendok makan margarin, setengah sendok teh garam. Dan ini kita ulen lagi sampai benar-benar kalis ya teman-teman. Dan di sini aku ngulennya itu aku banting-banting juga ya teman-teman, agar adonannya itu cepat lemas dan kalis. Jadi harus sabar kalau kita ngadon pakai
tangan itu memang sedikit agak lama ya teman-teman. Jadi untuk menghasilkan adonan yang kalis itu kita harus sabar untuk ngulenya ya teman-teman. Beda dengan yang menggunakan mixer, itu pastinya lebih cepat ya teman-teman untuk menghasilkan adonan yang kalis. Dan ini setelah adonannya aku bulatkan, ini mau aku diamkan. Ini wadahnya aku kasih margarin biar enggak lengket. Ini aku tutup menggunakan serbet dan akan aku diamkan selama kurang lebih 15 menit. Dan ini setelah adonan didiamkan selama 15 menit, ini mau aku kempeskan, mau aku buang udara-udara yang ada di dalam adonan. Kemudian ini lanjut adonannya mau aku padatkan sebentar agar lebih banyak lagi udara yang keluar ya teman-teman. Jadi saat dipadatkan ini adonannya bergelembung ya teman-teman, permukaannya itu tandanya masih banyak anginnya di dalam adonan. Jadi harus dipadatkan terus sampai anginnya itu benar-benar keluar dari adonan ya teman-teman. Dan ini langsung aja aku mau timbang dan aku mau bagi-bagi. Di sini untuk berat timbangannya aku per picisnya beratnya itu 35 sampai 36 gram ya teman-teman. Teman-teman bisa sesuaikan untuk beratnya tergantung selera teman-teman. Kalau teman-teman mau lebih banyak dapatnya itu bisa 27 sampai 28 gram ya teman-teman. Dan kalau untuk dijual lagi itu disesuaikan aja harganya, tergantung teman-teman mau jual di harga berapa ya teman-teman. Dan ini setelah dibagi-bagi hasilnya mendapatkan 15 pieces dari satu resep ini ya teman-teman. Kemudian ini aku mau rounding atau aku mau bulatkan dengan cara seperti ini. Untuk meroundingnya bebas ya teman-teman. Teman-teman mau pakai cara seperti apa, yang penting itu adonannya bulat, padat, dan permukaannya itu mulus ya teman-teman. Dan untuk bagian bawahnya jangan lupa dicubit-cubit agar tidak masuk minyak saat digoreng ya teman-teman, agar donatnya nanti tidak terlalu banyak menyerap minyak. Jadi untuk bawahnya harus benar-benar dirapatkan ya teman-teman adonannya. Jadi jangan sampai bawahnya itu ada celah untuk minyak masuk ya teman-teman. Dan di sini sebelum aku bulatkan, ini adonannya aku tepuk-tepuk dulu sebentar agar adonannya lebih padat dan udaranya lebih banyak yang keluar lagi ya teman-teman. Kemudian lanjut ini aku bulatkan seperti ini. Oh ya, buat yang baru pemula bikin donat harus sabar ya, dicoba terus. Aku juga dulu awal bikin itu sering gagal, jadi nggak langsung bisa. Sambil aku cari-cari di mana letak kesalahannya dan aku terus belajar lagi. Alhamdulillah sekarang aku udah bisa ya teman-teman bikin donat. Jadi kalau cuma sekali aja itu nggak cukup ya teman-teman, kita langsung bisa bikin donat. Karena membuat donat itu tidak semudah yang kita lihat ya teman-teman. Jadi butuh latihan terus agar kita benar-benar sampai bisa berhasil untuk membuatnya ya teman-teman. Dan ini setelah tadi aku rounding semua adonannya atau aku bulatkan, ini aku masukkan ke dalam terigu. Kemudian ini aku taruh ke alas donat seperti ini. Jadi ini alasnya juga boleh pasu aku bikin sendiri ya teman-teman, dari kemasan susu cair yang aku pakai untuk aku membuat adonan. Jadi alat per bakingan aku itu kebanyakan hasil buatan pasu aku ya teman-teman, lumayan agar lebih menghemat. Dan lanjut aja, ini adonannya setelah aku taburin tepung terigu semua, ini nanti mau aku diamkan selama kurang lebih 15 menitan ya teman-teman. Dan ini setelah didiamkan selama 15 menit, ini mau aku pipihin menggunakan telapak tangan, dan memipihkannya sekedar aja, jangan terlalu tipis ya teman-teman. Dan setelah dipipihkan ini didiamkan selama kurang lebih 30 menit ya teman-teman, sampai adonannya itu mengembang 2 kali lipat.
Dan ini adonannya sudah didiamkan selama 30 menit. Tadi aku udah panasin minyak sebelumnya, ini lanjut aja mau aku goreng ya teman-teman. Untuk menggorengnya apinya api kecil aja, jangan terlalu besar. Dan untuk minyaknya itu harus banyak ya teman-teman. Dan ini sudah matang, udah kecoklatan, aku balik donatnya. Dan untuk menggoreng donat cukup satu balikan aja agar tidak menyerap minyak ya teman-teman. Dan di sini kalian boleh lihat ini adonannya itu menul-menul dan ada white ringnya ya teman-teman. Walaupun mengulirnya itu menggunakan tangan, tidak menggunakan mixer. Dan langsung aja ini mau aku angkat untuk donatnya ya teman-teman. Jadi teman-teman silakan direkuk dan dicoba resep aku. Ini tuh resep termudah dan cara termudah untuk pemula yang pengen bisa bikin donat ya teman-teman. Dan ini hasilnya semua yang udah aku goreng, ini tuh sangat cantik dan tidak menyerap minyak ya teman-teman. Dan langsung aja di sini aku mau topping menggunakan gula donat yang dingin dan dicampur sama susu bubuk ya teman-teman. Dan langsung aja ini satu persatu donatnya aku masukin ke dalam tepung gula dan susu bubuk ya teman-teman. Kemudian ini aku pindahin ke wadah dus seperti ini ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini donatnya separuhnya itu udah dibeli sama customer aku ya teman-teman. Jadi tadi pas aku goreng langsung aku pasang status di WA dan alhamdulillah donat bomboloninya terjual 12 pieces ya teman-teman. Dan ini langsung aku mau topping aja. Sebelum aku topping, ini donatnya tengahnya aku bolongin menggunakan sumpit seperti ini ya teman-teman. Untuk nanti aku masukin topping selainya ya teman-teman. Dan untuk toppingnya ini aku mix ya teman-teman. Ada selai strawberry, selai apel, dan selai vanila yang tadi aku bikin. Dan ini setelah dibolongin semua, lanjut aja kita isi selainya seperti ini ya teman-teman. Ini yang pertama aku masukin untuk isiannya itu selai strawberry ya teman-teman. Dan ini lanjut aku masukin krim vanila yang tadi aku bikin. Dan lanjut ini aku masukin selai apel ya teman-teman. Dan ini dilakukan semua sampai selesai. Untuk toppingnya itu bisa disesuaikan tergantung selera teman-teman dan tergantung request customer ya teman-teman kalau untuk dijual lagi. Dan di sini aku jual per boxnya itu yang isi 4, aku jual di harga 12.000 ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang mau untuk jualan juga itu disesuaikan aja untuk harga jual dan harga bahan-bahan di tempat kalian ya teman-teman. Dan ini ada sisa satu, ini mau aku review ya teman-teman. Di sini aku pakai selai vanila yang aku buat. Dan langsung aja ini mau aku kasih lihat untuk seratnya. Ini tuh seratnya lembut dan padat. Dan untuk krim vanilanya juga ini sangat enak, jadi sangat cocok dengan rasa donatnya ya teman-teman. Dan sampai di sini aja videonya aku akhiri. Terima kasih banyak yang nonton sampai selesai tanpa di skip. Jangan lupa ditonton video aku selanjutnya. Aku pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.